From the brain to the spinal cord and peripheral nerve, welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Joshua dan saya Dr. Tiffany. Kami berdua akan menemani neurovelas kalian di episode ke-12 kali ini. Neurosurgery on the Move adalah salah satu bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat yang akan tayang setiap bulannya. Membahas topik-topik seputar bedah saraf, mulai dari penyakit hingga teknik operasi. Dan tentunya akan ditemani langsung oleh narasumber yang kece dan kompeten di bidangnya. Episode ke-12 kali ini kita akan membahas tentang intracranial pressure monitoring yang dibawakan langsung oleh pakar di bidangnya, sekaligus staf dari program studi spesialis anestesi dan staf program studi spesialis bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Putu Pramana, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi dan konsultan manajemen nyeri. Selamat datang dokter sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di jadwalnya yang padat. Terima kasih banyak juga undangannya. Moga-moga informasinya bisa bermanfaat. Pasti bermanfaat, dokter. Jadi sore kali ini kita bincang-bincang santai ya dok ya, tentang mengenai yang pertama itu intracranial pressure, atau mungkin neurovelas kalian mungkin belum tahu tentang intracranial pressure atau tekanan intrakranial. Itu seperti apa sih dok? Bisa dijelaskan sedikit? Tekanan apa yang bikin tekanan intrakranial itu dok? Ya, sebenarnya kita ketahui bahwa brain itu atau otak adalah organ yang begitu penting ya, satu-satunya yang dilindungi undang-undang, dan di undang-undang lalu lintas ya kita harus melindungi, dan dia dilindungi juga oleh tengkorak, oleh kranium yang pada saat dia sudah cukup umur, sudah dewasa, dia akan berada dalam ruang tertutup. Dan dia akan berfungsi dengan baik dalam rentang tekanan tertentu. Jadi dia melindungi satu, kedua, karena dia berada dalam ruang tertutup, kemudian untuk melindungi jaringan otak yang begitu penting dan bisa berfungsi dengan baik diperlukan rentang tekanan tertentu. Sehingga semua proses fisiologi sampai kita bisa mengingat, berpikir, dan sebagainya, semua fungsi-fungsi penting itu dikendalikan oleh otak dan berada dalam rentang normal ya. Baik. Berarti yang bikin tekanan itu yang di dalam tengkorak itu ya dokter ya? Dan ruangan tertutupnya. Ruang tertutup karena tertutupnya itu ya dokter ya. Baik dokter. Nah kira-kira dokter kapan-kapan saja sih kondisi kalau tekanan ini bisa meningkat atau mungkin bisa menurun bahkan? Iya, dia akan jadi masalah kalau di ruang tertutup itu yang isinya adalah otak, darah, jadi bisa dibayangkan darah harus masuk ke otak dalam jumlah tertentu karena otak itu menggunakan darah atau mendapat perfusi terbesar per kilogram berat badan, dan juga cairan cerebrus spinalis yang akan melindungi jaringan otak. Nah, jadi dia melindungi, kemudian sebagai fungsi ekskresi dan lain sebagainya yang mana kita ketahui. Jadi kalau meningkat, nah dia akan terjadi pergeseran. Ada hal yang akan tidak berlangsung normal kalau dia keluar dari rentang normal. Sebagai contoh, tekanan darah itu dia sampai di otak. Misalnya MA tekanan darah kita 120/70 dengan MAP sekitar 80-an, mungkin dia akan masuk ke jaringan otak yang bisa ke jaringan otaknya sendiri dikurangi oleh tekanan intrakranialnya. Nah, jadi begitulah tekanan perfusi otak, sehingga otak bisa dalam ruangan tertutup dan dia mendapat perfusi dan hidup dalam kondisi homeostasis, dalam kondisi terbaiknya ya. Yang optimal ya dokter ya. Iya dokter, berarti tekanan itu sebenarnya untuk menjaga supaya otak ini tetap hidup, tetap darahnya tetap mengalir juga ya dok ya.
kalau misalnya tekanan otak atau tekanan intrakranial itu sendiri meningkat, mungkin gejalanya atau tandanya seperti apa sih dok sebenarnya dok? Nah, satu saya akan membahas gejalanya. Kedua, apa yang dilakukan oleh otak itu pada saat tekanan meningkat? Karena jadi siap. masalah ini. Ya, jadi masalah, siap dok. Jadi gejalanya adalah dia akan penurunan fungsi. Siap. Nah, yang paling sering dirasakan ya sakit kepala. Kemudian yang berikutnya dia akan ada struktur yang relatif sensitif seperti kenapa dibuat mual dan atau muntah proyektil. Jadi karena memang Tuhan membuat daerah tersebut sensitif dia. Kalau tidak kita mual itu kan fungsi proteksi. Ada sesuatu yang salah kita akan atau muntah proyektil dia tanpa mual bahkan karena begitu terjadi peningkatan tekanan kranial, perfusinya menurun. Nah, jadi tentu otak harus melakukan sesuatu nih. Nah, dia akan berusaha konstriksi, dia berusaha mengurangi aliran darah yang sampai ke otak. Nah, kalau tekanan intrakranial ini terus meningkat, ada batas dia melakukan kompensasi. Nah, mulai dari pusing, dari sakit kepala hebat, kemudian dia sampai bisa jadi penurunan kesadaran. Mulai mengantuk sampai penurunan kesadaran itu sudah menunjukkan bahwa jaringan otak itu tidak mendapat suplai darah. Dia tidak mampu berfungsi dengan baik. Ya. Salah satu fungsi yang paling menunjukkan penurunan otak itu adalah kesadaran. Makanya sering kita misalnya HGCS sudah turun, kesadaran turun. Ya, karena itu sudah menunjukkan perfusinya begitu buruk. Nah, nanti ada daerah abu-abu, daerah penumbra, daerah yang pada terjadi kenaikan tekanan intrakranial sampai batas waktu tertentu, otak itu masih bisa dia mengatasinya. Kalau lewat periode itu, kita akan berhadapan dengan masalah. Mudah-mudahan tidak permanen. Ya. Makanya harus segera diintervensi. Ya. Oh, berarti tekanan itu ketika nggak langsung ya dok ya, ketika tekanan mulai meningkat misal karena ada darah atau mungkin ada sesuatu yang bertumbuh di sana, nggak langsung tiba-tiba nggak sadar gitu nggak ya dok ya, ada waktu biasanya, kecuali memang proses penambahan tekanan itu karena misalnya pendarahannya itu karena yang pecah cepat. Misalnya arterial itu berlangsung cepat, prosesnya juga akan bisa jadi cepat. Oh siap, baik dokter. Cukup. Berarti kalau penyebabnya itu banyak sekali sebenarnya ya dok. Mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja gitu yang bisa menambah tekanan di otak. Contoh-contoh kasusnya biar neurovela sekalian tahu kasus-kasusnya. Ya, karena isi jaringan otak, isi dari kranium itu adalah jaringan otak, darah yang bersirkulasi di sana. Kemudian liquor, tentu problemnya berasal dari sana juga. Kalau yang peningkatan tekanan intrakranial cepat atau ada massa yang cepat bertambah biasanya dari arterial yang rupture ya cepat dia, karena kita tahu tekanan arterial itu tinggi ya, entah karena perdarahan epidural atau karena intracerebral dan sebagainya, atau karena ruptur aneurisma. Bisa dibayangkan itu kalau full rupture dia pecah. Kalau peningkatannya lambat juga mungkin proses yang berlangsung lambat juga. Misalnya dari otak bisa kita kenal ada tumor, atau kalau dari LCS sirkulasinya terganggu, absorpsinya terganggu, terjadi hidrosefalus atau ada obstruksi yang menyebabkan peningkatan intrakranial yang bisa mendadak tapi juga seringkali berlangsung gradual ya. Ya, makanya kalau misalnya pada yang kecelakaan biasanya cepat gitu ya dokter ya, tidak sadarnya atau penurunan kesadarannya cepat. Tapi kalau misalnya pada pasien stroke mungkin lebih lambat, ada waktunya kelihatan progresnya. Berarti intinya adalah ICP itu harus diukur ya, maksudnya kita ketika ada sesuatu kejadian dalam arti misalnya kecelakaan atau masalah kesadaran, penurunan kesadaran, kita mungkin perlu untuk mengukur intrakranial, tekanan intrakranial atau ICP itu ya dok. Bagaimana dok ukurnya dok? Mungkin dokter ada informasi. Tekanan intrakranial kalau dia perlu diukur kalau perubahan yang terjadi itu cepat, bisa jadi di luar kendali kita.
Oh, siap. Sebagai contoh, kita bisa menurunkan aliran darah yang masuk ke otak. Misalnya pasien cedera, ya terjadi ICP meningkat ya. Dengan menidurkan pasien atau membius pasien atau dengan kita beri sedasi di ICU, itu kebutuhannya, bahkan sering mungkin pernah mendengar koma barbiturat, itu tujuannya apa? Menurunkan ICP dengan apa? Mengurangi aliran darah, ya, aliran darah ke otak. Hal lain yang bisa dilakukan ya operasi misalnya. Ada jelas ada massa, ada baik itu bekuan darah atau tumor, kita secara permanen bisa buang itu massa supaya tidak terjadi peningkatan ICP ya. Nah, kenapa harus diukur? Kalau perubahan itu bisa mengancam ya. Kalau kita punya alat ukur ya, gradual dan mengancam. Nah, itu sebaiknya diukur. Itu sebabnya pada cedera kepala berat kita sebaiknya akan mengukur ICP. Kenapa mengukur ICP? Karena dalam setiap waktu otak itu harus mendapat perfusi yang baik. Dia harus bisa melawan tekanan tekanan intrakranial ini sampai batas-batas tertentu. Tekanan darah harus ditingkatkan sesuai dengan berapa ICP-nya gitu misalnya. Nah, kalau tidak, kita berikan tekanan darah ke otak yang tidak cukup untuk didistribusikan ke jaringan otak karena ICP-nya tinggi. Kita tidak tahu nih, pasiennya tidak sadar, kita memberikan supply yang tidak cukup. Dan kita tahu dengan kalau supply yang tidak cukup, dia tidak akan mungkin pulih. Dan memburuk bahkan. Hal yang juga sering kita lakukan, mungkin nyaris wajib kita melakukan monitor ICP adalah kita tahu ada udem cerebri, kemudian tetapi dia belum mungkin terlalu hebat sehingga kita belum pilihan untuk melakukan, kita membuka untuk membuat ICP 0 dengan dekompresif craniectomy. Kira-kira dia masih bisa, tetapi kita harus bisa memastikan kecukupan di mana kebutuhan perfusi otak itu akan naik kalau pasien ini dibangunkan. Kan tidak mungkin pasiennya tidak sadar terus, tersedasi terus di ICU. Nah, kita harus bangunkan bertahap. Pada saat dibangunkan, otak itu membutuhkan aliran darah yang lebih banyak. Karena dia metabolismenya meningkat, kita harus mengukur ICP-nya. Kalau dia bangun pasiennya dan ICP-nya ikut naik di luar kendali kita tidurkan lagi dulu. Sampai dia pulih nanti jaringan otaknya, udemnya tidak terlebar, ICP-nya terlalu tinggi, kita buat pasiennya bangun lagi, tapi tekanan intrakranialnya tidak naik sekali. Artinya dia sakit kepala sedikit, kita berikan obat analgesia, dia cukup. Dan pasien bisa kembali pulih. Tentu harapan kita kalau pasien cedera kepala, pasien stroke, pasien trauma, dia kembali pulih. Kembali seperti semula. Sadar, pulih ya. Berarti untuk monitoringnya itu dok, monitoringnya itu biasanya kita apakah mengukurnya itu harus dipasang alat atau mungkin Neurovelas ingin tahu sedikit. Sebenarnya kita bisa memasang transducer. Jadi pada prinsipnya semua alat ukur tekanan itu sama, baik tekanan darah intraarterial yang mungkin sering dipasang di oka, kemudian itu juga sangat serupa. Transducer itu bisa dipasang di kranium, di tengkorak. Nah, lebih mudah, itu cukup memerlukan tindakan operasi. Lebih mudah juga sama-sama memerlukan tindakan operasi adalah dipasang di intraventrikuler. Tentu kalau udemnya tidak terlalu hebat, ventricle masih bisa dijangkau. Tapi kalau tidak, dari ventricle ditaruh di jaringan otak, ditaruh di bawah dura ataupun di epidural, itu bisa. Kalau itu invasif pakai alat. Kalau non invasif, ini zamannya sekarang ada ultrasound, mungkin ada begitu banyak alat yang bisa mengukur tekanan tanpa kita memasang transducer. Nah, itu ultrasound contohnya, walaupun tidak langsung dia mengukur tekanan, tapi dia akan mengukur efek dari tekanan intrakranial ini. Nah, dia akan menekan jaringan yang lunak, jaringan saraf, dia akan kelihatan tertekan, udem dia. Nah, itulah yang kita ukur. Dan menggunakan ultrasound itu ya dok ya? Oh iya.
Jadi cara untuk mengukurnya itu banyak sekali ya dok ya, ada yang invasif, ada yang non-invasif. Mungkin jauh sebelum mengukur dan lain-lain nih, misalnya ada kasus ya seorang pasien jatuh nih atau keluarga kita ada jatuh, gimana sih dok kita bisa melihat tanda-tanda oh kayaknya dia nih tekanan intrakranialnya naik gitu, atau mungkin untuk yang di layanan fasilitas kesehatan pertama gitu untuk melihat oh ini ada tanda-tanda kenaikan intrakranial, pemeriksaan awalnya gitu dok sebelum jadi kita bisa tahu oh ini ke arah mau meningkat tekanan intrakranialnya, kira-kira ada nggak ya dok? Satu dengan pemeriksaan fisik pasti ya, dengan anamnesa, pemeriksaan fisik dia ada sakit kepala, kemudian kalau lebih hebat lagi mungkin muntah proyektil. Dia akan mengalami kenaikan tekanan darah karena tubuh itu akan berusaha melawan kenaikan tekanan intrakranial untuk memberikan perfusi ke otak. Ya. Jadi ada kenaikan tekanan darah, tambah naik tekanan darahnya, arti tekanan intrakranial meningkat, ada kompresi di saraf yang mengatur denyut nadi ya, walaupun itu otonom, dia akan terjadi penurunan nadi misalnya. Lebih lanjut lagi itu bisa kita lihat, USG sudah begitu umum sekarang, kita akan melihat gelombang yang berbeda. Ya, jadi di USG. Lebih lanjut lagi, cukup lama kita bisa melihat saraf optikus yang langsung keluar dari brain dan bisa kita intip di orbita. Itu dia dalam kondisi tertekan, jadi membesar dia. Optical nerve sheath diameternya membesar dia. Nah, itu bisa dan kita bisa korelasikan dengan berapa pelebaran dari optic nerve-nya itu dengan berapa kira-kira tekanan intrakranial yang ada. Nah, itu non-invasif bisa kita kerjakan. Ya. Dokter, ini kalau kita ingat waktu koas saya kan, mungkin kalau ada pasien seperti itu kita lakukan funduskopi, itu benar nggak ya dok? Itu yang untuk melihat nerve sheath itu bukan? Atau yang lain dok? Iya, itu cuman funduskopi kan kita tidak punya gambar ininya. Kalau optical nerve sheath itu kita bisa ukur. Iya, jadi bisa kita rekam gitu ya. Siap. Sekian milimeter. Iya. Jadi biar neurovelas tahu sekarang perkembangan zamannya sudah semakin maju, alat-alat juga makin canggih ya. Kalau untuk yang mengukur, biasa kan pasien datang nih, biasa koas-koasnya langsung datang ngukur matanya kiri kanan pakai pen light. Nah itu kira-kira ada hubungannya juga nggak ya dok? Itu juga karena sebenarnya peningkatan tekanan intrakranial itu akan mengakibatkan semua sel saraf ya, termasuk juga yang di batang otak itu terpengaruh. Nah itu bisa terlihat ya. Jadi ada perlambatan refleks dan lain sebagainya karena dia menurun ya. Ya. Nah, itu yang objektif bisa kita lihat. Nah, sebenarnya yang menilai status neurologis itu seringkali kita memang memerlukan data objektif, tapi kalau kita secara gradual melihat setiap penaikan tekanan intrakranial sampai pada satu titik dia tidak akan menimbulkan, dia masih bisa terkompensasi namanya. Tapi setelah kompensasi terlewati, dia akan menunjukkan kalau kita periksa semua neurologisnya dia akan menurun. Cuman berapa banyak penurunan itu, nah nanti Anda yang akan dengan makin berpengalaman Anda akan bisa ini sudah terjadi penurunan. Dan semakin tinggi ICP sampai pada satu titik ICP itu begitu tinggi dan mulai menyebabkan kerusakan atau kematian dari sel saraf ya. Jadi kalau dari anamnesis, pemeriksaan fisik lain-lain cuman bisa mengarahkan oh ini akan ke arah peningkatan kita, tapi tidak tahu angka pasti peningkatannya ya dokter. Betul. Ya. Kalau yang untuk mengukur sampai tahu angka pastinya ya mungkin tadi yang seperti pemasangan lewat intraventrikular tadi itu ya dok. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok soal yang dipasang lewat intraventrikel itu. Ya biasa kalau orang awam taunya selang otak ya dokter ya, yang ada dihubungkan dengan penggarisnya gitu ya. Iya, kalau terjadi peningkatan tekanan intrakranial, salah satu hal yang bisa kita kurangi untuk dia tekanan tidak terus naik adalah cairan
liquornya, cairan LCS. Tetapi kalau dia terlanjur sudah begitu hebat, udim terhebat, dia akan sulit mengakses ventricle. Nah, jadi sebelum pada saat ventricle masih tampak, silahkan bisa dipasang EVD ya. Tapi nanti akan udimnya makin hebat, mungkin terlalu hebat traumanya dan peningkatan tekanan ventricularnya berlangsung mungkin sebelum terjadi di rumah sakit dan kita mungkin tidak bisa mengakses. Tapi kalau masih bisa diakses, kita bisa drain dan itu juga signifikan menurunkan tekanan intrakranial karena kita ketahui dalam kompartemen yang tertutup pada sampai titik kritisnya peningkatan massa yang sedikit saja akan menyebabkan peningkatan tekanan yang luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan dia berada dalam titik kritisnya, kita keluarkan LCS, dia akan bisa menurunkan ICP-nya, itu harapan kita ya. Dan juga bisa diukur di sana kalau sudah dipasang drain tersebut. Oh iya. Untuk itu yang sering terjadi dilakukan di kita di rumah sakit kita juga ya dok ya, atau mungkin di lingkungan kita ya dok ya? Iya benar, karena itu relatif yang cara invasif yang paling cepat dan relatif biayanya juga bisa terjangkau. Ya. Mungkin untuk neurovelas kalian yang baru pernah dengar EVD yang tadi disebutkan Dokter Putu, itu external ventricular device, benar ya? Drainage. Oh, drainage. Oh iya, drainage. Siap. Jadi itu tujuannya adalah untuk mengukur tekanan intrakranial. Seperti itu. Kira-kira kalau dipasang EVD atau selang otak ini aman nggak ya dok? Biasa kan pasien pasti selalu bertanya seperti itu ya, aman nggak? Apakah bahaya sampai dipasang di otak? Terus selangnya menetap nggak? Begitu kira-kira. Ya, ini mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi ya buat para neurovelas dan mungkin saya agak punya saya sangat bersyukur diajak di Departemen Bedah Saraf ya. Kenapa? Karena saya bisa memberikan cara pandang kami sedikit berbeda. Sebagai contoh, memang EVD itu luar biasa. Dia pada satu titik dia akan sangat menolong pasien, bisa cepat dilakukan, nyaris bisa dilakukan di banyak tempat, tidak memerlukan alat yang terlalu canggih. Itu bisa sangat berarti sekali buat pasien karena dengan ICP yang terkendali, kita bisa menahannya dalam rentang-rentang yang bisa diatasi kompensasinya. Itu metabolisme otak itu akan berlangsung baik. Tidak mungkin cedera otak itu bisa pulih. Cedera entah karena perdarahan, karena trauma, karena perdarahan spontan, misalnya stroke, karena trauma, itu bisa pulih tanpa kita membuat suasana otak itu mampu melakukan metabolisme dengan baik. Dari mana? Kan sumber energi di sana, sumber pemulihan di sana. Kelihatannya EVD itu mungkin tindakan yang sederhana, tetapi secara fisiologis itu efeknya itu luar biasa. Itu initial road untuk dia memulai proses recovery, mungkin menunggu buying time dilakukan tindakan definitif gitu misalnya ya. Dan selama buying time itu ya kita sebelum tindakan definitif bisa dilakukan, kita mempertahankan dia tetap dalam kondisi survival. Kan kita pinginnya dia survival dan pulih. Jangan lupa. Jadi ini brain itu betul-betul manajemennya harus continuum, sesuatu yang berkelanjutan. Karena kita loss sesaat, tekanan intrakranialnya meningkat melebihi dari kemampuan kompensasi, ya sudah kita kehilangan pasien atau kehilangan kesempatan dia pulih penuh gitu misalnya. Ya. Jadi sangat istilahnya signifikan kan, ya dok. Ya. Walaupun kelihatannya EVD tapi itu akan sangat menolong. Ya. Dengan waktu yang tepat dia menjadi sangat penting dalam perjalanan pemulihan pasien. Oke, jadi seperti itu ya. Intracranial pressure ini sebenarnya cukup kompleks, tapi sebenarnya simple, tekanan aja ya kan dok. Ya. Tapi ternyata banyak efek fisiologisnya kompleks sekali ya dok. Ya.
Baik, itu menjadi tantangan kita semua untuk kapan kita melakukan penilaian atau pengukuran intracranial pressure, kapan kita harus menjelaskan pada pasien seperti itu ya dok ya. Baik, mungkin ada tambahan. Cukup kali ya. Ya dokter. Mungkin dari dokter ada Ada pesan-pesan. pesan untuk neurovelas sekalian yang mungkin Atau mau teks menyapa neurovelas, silakan. Ya, terima kasih sekali ya. Jadi sekarang ini orang mulai bangsa kita mulai menyadari bahwa begitu penting BRAIN ya. Buktinya salah satu program pemerintah sekarang memberi perhatian terhadap stroke gitu ya. Ada kami mungkin neuro ICU akan dibangun. Kita berharap dengan stroke mungkin akan terjadi karena lifestyle misalnya, trauma kepala akan sering terjadi karena ya beginilah kita, suasana lalu lintas dan lain sebagainya, akan menjadi penting pelayanan bedah saraf atau pelayanan neuro ICU atau mengatasi peningkatan tekanan intrakranial yang kalau pelayanan ini makin luas, kemungkinan saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan atau mengalami stroke atau sesuatu yang berhubungan dengan pendekatan intrakranial, tentu kita berharap bisa diatasi dan pulih ya, tidak langsung menjadi morbiditas ataupun disabilitas dan sampai mortalitas mungkin ya. Itu harapan kita ke depan. Atas kesempatannya, sedikit kita rangkum atas penjelasan tadi yang kita jelaskan tentang intracranial pressure monitoring pada Neurosurgery on the Move ke-12 kali ini. Sedikit rangkuman mungkin untuk neurovelas sekalian tentang ICP monitor atau monitor intrakranial ini adalah tentang kapan kita gunakan, kapan kita ukur, kita lakukan monitoring, efek sampingnya, seperti itu. Mungkin Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Putu Pramana Suarjaya, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi, konsultan manajemen nyeri yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk neurovelas apabila ada komentar, saran atau mungkin topik-topik yang ingin dibahas di Neurosurgery on the Move, bisa komen di Instagram kami @neurosurgery.udayana atau mungkin langsung komen di channel YouTube Bedah Saraf Unut. Nah, nantikan episode-episode Neurosurgery on the Move selanjutnya bersama saya Dr. Tiffany dan saya Dr. Joshua. Saya Dr. Putu Pramana. Salam Neurosurgery on the Move.